Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Yusuf. NIM 2009076008. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal probabilitas dan statistik tentang ANOVA. Berikut ada soal, yaitu dalam suatu percobaan yang dilakukan untuk menentukan manakah yang lebih baik dari 3 sistem rudal yang berlainan, diukur laju pembakaran bahan bakar dari 24 penembakan statis, 4 jenis bahan bakar yang berlainan dicoba. Percobaan menghasilkan replikasi pengamatan laju pembakaran pada tiap kombinasi perlakuan. Data selengkapnya sebagai berikut. Apakah ada pengaruh nyata antara sistem rudal dan jenis bahan bakar terhadap laju pembakaran bahan bakarnya? Apakah ada efek interaksi antara jenis bahan bakar dan sistem rudal? Berikut ada tabel, yaitu sistem rudalnya dan jenis bahan bakarnya. Langsung ke hipotesisnya, yaitu H0-nya tidak dapat terpengaruh nyata antar sistem rudal dan jenis bahan bakar terhadap laju pembakaran bahan bakar. H1-nya ada pengaruh nyata antara sistem rudal dan jenis pembakaran terhadap laju pembakaran bahan bakar. Lalu H0-nya lagi tidak ada interaksi antara jenis bahan bakar dan sistem rudal. Dan H1-nya ada efek interaksi antara jenis bahan bakar dan sistem rudal. Lalu di sini terdapat tabel lagi sistem rudal B dengan jenis bahan bakar X. Dan di sini juga telah didapatkan sigma N dan sigma B-nya. Sigma A dan sigma B-nya. Lalu untuk di sini untuk mendapatkan JKT, yaitu sama dengan sigma X pangkat 2 dikurang sigma X kuadrat bagi N, didapatkan hasil 91,68. Lalu selanjutnya untuk mendapatkan JKA sama dengan sigma A kuadrat per KB kali R dikurang sigma X kuadrat dibagi N. Dan di sini juga didapatkan hasil 40,08. Lalu untuk mendapatkan JKB, yaitu sama dengan sigma B pangkat 2 dibagi KA kali R dikurang sigma X kuadrat dibagi N. Dan di sini didapatkan hasil 14,52. Lalu selanjutnya JKAB sama dengan sigma AB kuadrat dibagi R dikurang sigma X kuadrat dibagi N dikurang JKA ditambah JKB yang sebelumnya sudah didapatkan tadi. Lalu mendapatkan hasil 22,17. Dan selanjutnya dari perhitungan tersebut kita dapatkan untuk JKG sama dengan JKT dikurang tutup kurung buka kurung JKA ditambah JKB ditambah JKAB, dan mendapatkan hasil 14,91. Lalu untuk DBT sama dengan N kurang 1 lalu sama dengan 24 kurang 1, mendapatkan hasil 23.
dan dBA-nya sama dengan KA dikurang 1 sama dengan 3, dB kecil B besar sama dengan KB kurang 1 sama dengan 2, dan dBAB sama dengan 6, dBg sama dengan 12, dan di sini juga terdapat tabelnya untuk jenis bahan bakar, A, sistem rudal B, interaksi AB, galat, dan totalnya. Untuk JK itu jenis bahan bakarnya tadi didapatkan 40,08, JK-nya untuk sistem rudal 14,52, JK interaksi AB 22,17, JK-nya galat 14,91, dan totalnya itu 91,68. dB-nya bahan bakar 3, sistem rudal 2, interaksi AB 6, galat 12, dan totalnya 23, KT 13,36, sistem rudal 7,26, interaksi AB 3,7, dan galat 1,24. Selanjutnya di sini KTA sama dengan JKA per dBA. Lalu di situ didapatkan hasil 13,36, lalu KTB sama dengan JKB per dBB sama mendapat hasil 7,26, lalu KTAB sama dengan JKAB per dBAB mendapat hasil 3,7, KTG sama dengan JKG per dBG sama dengan 1,24. Lalu langsung didapatkan F hitungnya. Untuk F hitung A sama dengan KTA per KTG mendapat hasil 10,77, dan F hitung B sama dengan KTB per KTG mendapat hasil 5,85. Lalu untuk F hitung AB sama dengan KTAB per KTG mendapat hasil 2,98. Lalu selanjutnya untuk nomor 2, untuk menentukan kestabilan vitamin C dalam sari air jeruk pekat beku dan disimpan dalam lemari es selama waktu seminggu, telah dilakukan penelitian vitamin C retention in reconstituted frozen orange juice. Lalu 3 jenis sari jeruk pekat ini diuji dalam 3 jangka waktu berbeda. Jangka waktunya itu menyatakan bahwa jumlah hari sejak air jeruk itu diperas sampai diuji. Hasilnya ditentukan dalam mg asam ascorbat per liter. Disajikan pada tabel berikut. Lalu kita tentukan hipotesisnya. Untuk H0 tidak ada perbedaan kadar ascorbat di antara merek sari air jeruk yang berbeda. H1 ada perbedaan kadar ascorbat di antara merek sari air jeruk yang berbeda. H0 tidak ada perbedaan kadar ascorbat di antara jangka waktu yang berlainan. H1 ada perbedaan kadar ascorbat di antara jangka waktu yang berlainan. Lalu H0-nya tidak ada interaksi variabel antar jenis atau merek air jeruk dengan waktu penyimpanan, dan H1-nya ada interaksi variabel antara jenis atau merek air jeruk dengan waktu penyimpanan.
Lalu di sini terdapat tabel merek B dan waktu dalam satuan hari sebagai A, dan sudah didapatkan sigma B dan sigma A-nya. Lalu selanjutnya untuk mendapatkan JKT yaitu sama dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat per N, mendapatkan hasil 531,99. Lalu JKA sama dengan sigma A kuadrat dibagi KB kali R dikurang sigma X kuadrat per N, mendapat hasil 227,21. JKB sama dengan sigma B kuadrat per KA dikali R dikurang sigma X kuadrat per N, mendapat hasil 32,75. Lalu untuk mencari JKAB yaitu sigma A AB kuadrat per R dikurang sigma X kuadrat per N dikurang JKA dijumlahkan dengan JKB. Lalu mendapatkan hasil 17,33. Lalu JKG mendapat hasil 254,7. DBT sama dengan N kurang 1 sama dengan 35. DBA yaitu sama dengan KA dikurang 1 sama dengan 2. Lalu DBB sama dengan KB dikurang 1 mendapat hasil 2. Dan DBAB sama dengan DBA dikali DBB mendapat hasil 4. Lalu DBG mendapat hasil 27. Lalu untuk mendapatkan KTA yaitu sama dengan JKA dibagi DBA mendapat hasil 113,61. KTB sama dengan 16,38. KTAB sama dengan 4,33. KTG sama dengan 9,43. Lalu seperti pada tabel berikut, kita hitung untuk F-nya, yaitu yang pertama F hitung A sama dengan KTA per KTG yaitu sama dengan 12,05. F hitung B-nya sama dengan KTB dibagi KTG sama dengan 3,47. Dan F hitung AB-nya sama dengan KTAB dibagi KTG sama dengan 1,84. Lalu dari perhitungan tersebut kita dapat kesimpulan yaitu adanya perbedaan kadar askorbat di antara merek sari air jeruk yang berbeda. Ada perbedaan kadar askorbat di antara jangka waktu yang berlainan dan tidak ada interaksi variabel antar jenis per merek air jeruk dengan waktu penyimpanan. Lalu selanjutnya nomor 3 yaitu hasil berikut diperoleh dari percobaan untuk menentukan apakah operator yang berbeda memberikan rata-rata hasil yang berbeda dalam analisa nitrogen tanah harian. Berikan kesimpulan. Di sini terdapat tabel operator dan hari-harinya. Lalu kita tentukan hipotesisnya yaitu H0 sama dengan operator yang berbeda memberikan rata-rata hasil yang sama atau tidak ada perbedaan signifikan dalam analisa nitrogen tanah harian. H1-nya operasi yang berbeda memberikan rata-rata hasil yang berbeda dalam analisa nitrogen tanah harian. Dan di sini terdapat tabel yaitu operator dan harinya beserta sigmanya, ratanya,
kuadratnya. Oke, selanjutnya kita menentukan JKT-nya yaitu 6.697,6, JKP-nya 1.737,6, dan CKG-nya 4.960. Lalu untuk mendapat DBT sama dengan 14, DBP sama dengan 4, lalu DBG sama dengan 10, KTB sama dengan JKB per DBP sama dengan 434,4, lalu KTG sama dengan 496, lalu F hitungnya sama dengan KTP per KTG sama dengan 0,88. Kesimpulannya yaitu operator yang berbeda memberikan rata-rata hasil yang sama atau tidak ada perbedaan signifikan dalam analisa nitrogen tanah harian. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.